Kalau kalian enek atau bahkan muak sama film superhero, gua saranin segeralah kalian nonton series The Boys. Hai Singham, gue Udah Bening dan selamat datang di podcast Indonesia Radio Singham, di mana gue akan obrolin The Boys Season 3. Podcast ini kalian bisa dengerin aja, nggak usah lihat videonya di YouTube. Kalian bisa sambil kerja, bisa sambil belajar, bisa sambil ngerjain tugas, atau nemenin kalian tidur. Jadi tenang aja, pasang headsetmu dan ayo beraktivitas bersama gue. Kali ini gue mau ngobrolin The Boys, sebuah series satir superhero yang gue kebut dalam waktu sekitar 1 bulan untuk namatin season 2 dan season 3-nya. Gue udah bikin reviewnya per season di Radio Singham. Ada review season 1, ada review season 2, dan kalian bisa nonton itu sebelum kalian nonton season 3. Dan kali ini gue akan bahas secara lengkap mengenai mungkin aftertaste atau reaksi gue setelah menonton. Jadi ini semua unscripted, hanya poin-poin saja, dan tentu saja spoiler alert kalau kalian belum nonton. Alright, The Boss. Oke, jadi gue nonton The Boys season 3 gara-gara gue gak kuat sama spoilernya. Jujur sebenarnya gue curi-curi waktu nontonnya. Jadi gue agak ngorbanin jam tidur demi menonton The Boys, karena gue sebenarnya lagi ada kegiatan dan pekerjaan. Gue mau tahan sampai benar-benar enak nontonnya biar santai gitu. Tapi ya, gue tidak menyangka mayoritas followers gue adalah penikmat The Boys juga gitu. Jadi, nonton lagi live. Buruan season 3 buruan ada ini. Jadi kayak gue nggak tahan nih. Aduh, udah digembar-gemborin nih gitu. Mereka tahu banget gue juga fansnya The Boys. Jadi ya udahlah, daripada nanti kena spoiler jadi nggak nikmat nontonnya. Oke, gue tonton deh. Season 3 ini berfokus kepada kehancuran Homelander yang malah membuat dia bangkit gitu ya. Yang dimana dia di season 2 itu menjadi orang yang sangat fragile, yang sempat gue mention juga di review gue. Dia sangat paling lemah dan paling fragile sebenarnya. Tiba-tiba jadi kayak snap gitu loh. Snap tuh bahasa Indonesia apa ya? Kayak konslet lah gitu. Jadi kayak udah mulai nggak peduli dengan moralitas dan fame-nya gitu loh. Yang dimana di season 2 dan di season 1 kita tahu Homelander itu pengen menjadi dewa yang dicintai. Bukan superhero lagi, jadi penguasa gitu loh. Jadi orang super yang dicintai sama masyarakat-masyarakat yang nggak punya kekuatan gitu, atau bahkan seluruh manusia-manusia subs lainnya. Di season 2 dia diancam, kalau misalnya lu aneh-aneh nih, gue sebarin nih video lu bunuhin banyak orang gitu kan sama Maeve dan Butcher gitu. Dia makin melemah gitu loh, makin wah gila gue nggak mau dicintai. Dan di season 3 dia punya semacam resolusi baru gitu loh, bahwa I prefer to be loved kalau kata Homelander. But now kalau mereka nggak cinta sama gua ya nggak masalah. Di situ langsung itulah konfliknya brother and sister, di mana kita melihat sesosok manusia super yang berusaha ditaklukkan dengan menyerang kelemahannya, yaitu adalah ya udah nih, lu nggak bakal bisa ngelawan kita kalau misalnya orang-orang tahu lu jahat gitu. Di season 3 ya udahlah gue jahat aja gitu. Ya udah, terus kayak wow, oke, inilah Homelander menjadi sosok yang chaoticnya itu udah pure chaotic gitu. Kayak udah, ngapain gue dicintain segala macem, gue kuat, ngapain gue nggak butuh cinta kalian ya, kalau gue mau ngapa-ngapain suka gue gitu loh. Jadi kayak I choose to be loved, buat kalau mereka takut sama gue ya udah, ya emang itu gue, karena gue subs gitu ya. Mereka sudah seharusnya tunduk sama gue karena takut, karena cinta gue gak peduli lagi. Yang pasti mereka semua harus tunduk pada gue, dan gue gak peduli lagi sama ancaman-ancaman lu. Disitulah Homelander mengganti quotes yang biasa dia sebut-sebut di season 1, season 2. You are the real hero. Jadi dia ngomong sama masyarakatnya, pahlawan super sebenarnya adalah kalian para pahlawan-pahlawan sebenarnya gitu. Diganti sama dia di season 3, I am the hero. Dan paling jametnya, masyarakat malah makin seneng sama dia. Aduh, disitulah kekacauan terjadi ya. Dan disinilah menurut gue yang akhirnya menjadi sebuah desakan buat para The Boys untuk gak tinggal diam dan gak main aman lagi gitu. Yang dimana kita harus menghentikan Homelander once and for all. Dibunuh atau dihilangkan atau whatever. Udah gak bisa lagi ditahan-tahan pakai cara-cara klasik gitu. Disitulah upaya mereka untuk pergi ke Rusia dan menemukan sesuatu yang menahan Soldier Boy, seorang superhero yang sempat tenar pada masa sebelum Homelander dan tiba-tiba meninggal di nuklir mana gitu. Dan udah gitu aja gitu, dia mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan warga dan lain-lain gitu. Tapi ternyata tentu saja itu adalah tutup-tutupan pemerintah, yang dimana sebenarnya dia diculik sama USSR pada masa itu dan dijadikan bahan percobaan gitu. Yang tadinya The Boys pikir mereka akan menemukan senjata untuk mengalahkan Homelander, dan senjata tersebut adalah Soldier Boy yang ternyata ya itu masih hidup, yang kita pikir mati tadi masih hidup gitu. Nah, disinilah gua punya problem sama seriesnya, yang dimana jujur gue tetap cinta sama The Boys, tapi untuk season 3 sorry, gue mesti beda pandangan sama kalian. Gue lebih suka season 2. I'm sorry, I'm saying it. Gue nggak tahu kalian
bakal menolak argumen gue apa enggak, tapi but I'm sorry, season 2 is way more better than season 3. Still a good season, nggak yang sampai jelek sampai gue males nontonin. Still a good season, keren, banyak hal-hal mengejutkan yang bikin gue betah nonton. But as a whole, season 2 itu lebih jelas lebih better. Season 3 kayak kehilangan pace, kayak kehilangan momentum, kehilangan ritmenya ketika ketemu Soldier Boys. Oke, gue akan bahas. Lu tau nggak apa yang ngebuat The Boys itu bikin gue jatuh hati? Yang dimana ada kumpulan orang biasa yang berusaha untuk mengalahkan superhero. Jadi mereka menggunakan segala macam otak, kemampuan, keringat, otot, dan gunpowder untuk menjatuhkan para superhero ini. Itu sangat-sangat keren gitu. Contoh season 1, Translucent dibunuhnya tuh bener-bener dipikirin gimana caranya. Di season 2, oke lah nggak terlalu, tapi gue masih bisa menikmati bagaimana fokus mereka mengadu domba, fokus mereka espionage gitu loh, saling agen bermata dua dan lain-lainnya gitu loh. Pertarungan informasinya gitu, pertarungan lu punya utang gitu loh. Gue punya aib lu season 2 gitu. Season 3 itu kayak nih Compound V bisa lu enak 24 jam gitu. Jujur gue Herogasm, akhirnya gue bisa melihat Butcher berantem lawan Homelander, Butcher dibantu sama Soldier Boys dan lain-lain. Kita ngeliat pertarungan superhero di situ yang keren-keren. Apalagi episode terakhir bisa berantem Maeve lawan Homelander. Yes, but jadi kayak gebug-gebugan gitu loh. Gue ngerti sih di situ pengen nunjukin seberapa fuck up Butcher yang pengen apapun gitu loh. Maksudnya kayak I get the point, dimana penulis mungkin atau director dan tim di belakangnya pengen melihatkan bahwa lu nggak berpihak pada si The Boys ini bukan tim yang baik gitu loh. Butcher menghalalkan segala cara dan lain-lain gitu. Bahkan kita lihat bagaimana Butcher menjadi adiktif gitu loh. Dan gue suka banget sama ideologi yang berusaha diterapkan dan mengencangkan quotes power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu loh. Kita lihat bagaimana Butcher dan Huey pas dikasih power, mereka tends to corrupt, right gitu loh. I get it gitu loh. Gue ngerti gitu loh. Lu pengen ngasih tahu bahwa orang-orang baik ini juga bisa jadi fuck up ketika mereka memiliki dan dikasih kekuatan gitu. Cuman entah kenapa gue ngerasainnya kayak lepas aja gitu, kayak gitu loh, lepas gitu loh. Kayak udah ditambah Soldier Boy lagi, ngerti gak lo? Lu punya temporary compound V, lu juga punya Soldier Boy, tapi kayak gue nggak tahu jalur apa yang mau lo ambil gitu loh, menunjukkan bahwa untuk melawan superhero kita perlu superhero atau kita menjadi superhero gitu loh, ngerti nggak lo? Di situ lepas banget. Apalagi menurut gue yang paling nggak masuk akal, ini menurut gue paling maybe laziest writing menurut gue di selama The Boys itu adalah ketika si Soldier Boy itu tetap berpihak pada Butcher dan tetap pengen pukul-pukulan sama Homelander. Itu momen banget. Dia sempat mikirin, dia sempat ngomongin masalah anak dan bapak. Kita juga melihat dapat flashback si Butcher, kita ngomongin masalah anak dan bapak gitu. Tapi nggak banget gitu loh. Nggak banget yang tiba-tiba somehow si Soldier Boy tahu-tahu tetap berpihak pada Butcher dan pengen matiin Homelander gitu, kayak what gitu loh. Terus ditambah si Ryan tiba-tiba jadi dibenci sama Butcher jadi tiba-tiba ngomong kasar sama Ryan secara tiba-tiba. Gue inget banget lagi di kamar mandi bahkan dikasih biskuit gitu, lagi bae-bae. Terus tiba-tiba si Butcher cuman marah gara-gara si Grace nggak ngasih tahu tentang Soldier Boy. Terus tiba-tiba dia marah sama Ryan. Gue kayak what the fuck gitu loh, kayak nggak banget gitu, nggak banget, sumpah nggak banget. Pengkhianatan senator yang ternyata dia subs juga ke Edgar juga kurang dapet di gue, kayak gue sudah mengira tentang plot twist dia bakal berkhianat dan berpihak pada Homelander, cuman kayak gimana ya, gini. Gue akan bandingin sama season 2. Di season 2 lu akan merasakan, lu akan memberikan sebuah logika yang sangat masuk akal ketika pada terjadi sebuah saling cross gitu loh, saling mengkhianati, saling lompat, karena mereka bener-bener punya ketakutan itu, mereka bener-bener punya kekhawatiran itu, mereka punya kepanikan itu gitu loh, yang kita tahu gitu loh. Di season 3 gue gak ngerasain, kayak ya udah gitu loh, dia penjahat loh, lu gak takut? Oh ya gue takut, hehe gitu. Contoh di season 2 bagaimana si A-Train tiba-tiba berpihak sama The Boys, tiba-tiba ngasih file Stormfront, dicuri sama dia, tiba-tiba berpihak. Masuk akal banget karena di situ dia tahu karir gue terancam kalau misalnya si pencinta Om Kumis ini di tim, ujung-ujungnya gue bakal di-kick. Ya gue nggak mau gue akan berkhianat dari The Seven, dari Vault, dan berpihak pada The Boys biar musuh gue cabut gitu loh. Tapi di season 3 kejadian-kejadian itu buat gue kayak jadi remeh-temeh gitu loh. Pengkhianatan ini dan lain-lainnya jadi kayak remeh-temeh banget. Sangat remeh-temeh banget. Sorry to say, remeh-temeh banget. Apalagi yang versi Soldier Boy itu remeh-temeh banget. Ryan berpihak ke Homelander remeh-temeh banget. Sorry, remeh-temeh banget.
I don't know, kayak diburu-buruin gitu nih. Kita balik lagi ke finale. Di situ kita lihat tiba-tiba si Maeve lawan Homelander. Tiba-tiba dia berani lawan Homelander. Yang dimana dia bisa ngelakuin itu like every fucking time. Dia bisa ngelakuin itu di berbagai macam occasion. Tiba-tiba di situ dia ngelawan Homelander. Ya, inilah saatnya gue ngelawan lu. Apa? Urgensinya si Queen Maeve ini apa gitu loh. Lebih masuk akal di season 2 yang dimana pacarnya itu diancam. Di season 2 tiba-tiba, ya lu lawan gue. Haha gitu. Karena gue udah latihan. What the fuck? Terus Black Noah. Itu gak tahu, kayak kematiannya Black Noah itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang bikin gua sedih, udah terduga sama gua, tapi nggak berkesan jadinya. Sorry, gua akan kritisi dengan solusi. Oke, lu bayangin, menurut gua kalian lebih prefer yang mana? Ini semua kacau menurut gua semenjak si Homelander dan Soulja Boy sama-sama tahu kalau mereka anak bapak. Bayangin cerita, oke, Soulja Boy berhasil ngebunuh si yang berhasil hipnotis itu ya, tanpa taunya isu itu. Isu yang tahu ternyata mereka anak bapak adalah si Homelander duluan. Dia bongkar-bongkar archive atau Black Noir ngasih tahu dan lain-lain gitu loh. Oke? Karena Black Noir loyal ke Homelander dan dia satu-satunya yang bisa diharapkan. Terus akhirnya sampailah ke scene kantor itu. Di scene kantor itu, si Soulja Boy itu pengen ngebunuh Homelander. Bener-bener lagi pengen ngebunuh Homelander. Terus pada saat ngebunuh itu, dia dikasih tahu, I don't wanna fight you, kata Homelander, because you are my father. What? Katanya. Dijelasin sama Homelander. Dilempar filenya ke bapaknya. You are my father. Well, technically gitu loh. Karena sel-sel dalam tubuh lu itu yang ngebuat gua ada gitu loh. Terus apa bullshit gitu kan, nggak mungkin segala macem gitu. Do you remember lu pernah dites dan diambil sampel lu untuk ini segala macam? Itu buat bikin gua. That's why we are look alike. Terus dia bilang gitu, apa kayak, and you should be happy karena kita udah jadi keluarga, Pak, gitu loh. Gue juga udah punya anak. This is my little boy, Ryan, gitu loh. Nah, di situ baru deh si Soulja Boy kayak ngedrop tamengnya segala macem, kayak bingung gitu kan segala macem gitu loh. Terus tiba-tiba mereka pelukan, tapi pas mereka pelukan mungkin jadi nyekek because I don't raise a can atau apa gitu, berantem gitu. Atau mungkin kita bikin lebih intens lagi gitu lah. Kita bikin lebih intens lagi bahwa pada saat kayak gitu, pada saat si Homelander mau melawan Soulja Boy udah ready, ada Black Noir di situ, Black Noir mau ngelawan gitu, tiba-tiba ketusuk baru di situ gitu loh. Terus Black Noir-nya kayak ngelihat gitu loh, kenapa lu tiba-tiba bunuh gua, Homelander, gitu loh. We should ya kan dia nggak bisa ngomong ya, kayak dia ngasih ekspresi itulah gitu loh, because you are lying to me gitu loh, you never told me about my father and stuff gitu loh. Terus si Soulja Boy kayak, father gitu kan, kayak baru dari si Homelander bilang, tek nih file, you are my father, we don't have to fight segala macam, Miriam segala macam. Baru dia dipeluk bapaknya gitu kan, wah kita saudara segala macam, but you are a disappointment, I don't raise a can. Mulai dia berantem gitu. Kalau menurut kalian gimana? Baru dia abis itu berantem atau gimana gitu loh. Nah pas berantem itu ya maybe pada saat si Homelander dicekek atau ditekan sama si Soulja Boy, si Ryan stop please, don't kill my dad. Dilaser lah Soulja Boy. Pada saat dilaser gitu Ryan ditabuk pakai shield. Baru Butcher kesel, oh fuck cunt, don't hit that boy. Berantem dah. Baru deh chaos. I don't know. Menurut gue itu lebih dapat dibandingkan yang terjadi. Again, gue bukan penulis handal, gue bukan copywriter handal, gue bukan director handal, tapi itu menurut gue lebih dapat aja feel-nya gitu loh. But again, it's a good season, not kayak hancur banget, nggak 5 gitu. Gue akhirnya memberikan nilai standar ke The Boys 7 gitu di sini. Nah, ya baru tuh pas Ryan dipukul, masuk deh tuh catchphrase-nya si Butcher. Oi, don't hurt that boy, you fucking cunt. Nah, berantem dah lu. Terus mana Deep, mana A-Train gitu loh. Kayak sayang banget gitu loh. Tiba-tiba Maeve berantem sama Homelander, itu like fuck gitu loh. Dan kita tahu kan Maeve udah ngev sama Butcher gitu. Jadi mungkin Maeve jadi mau berantem sama Homelander karena Butcher sekarat. Tiba-tiba Maeve datang gitu loh. Karena dia nggak mau kehilangan orang yang dia sayang. Walaupun itu bukan pasangannya, tapi Butcher yang selama ini bantuin dia. It's just connecting the dot, right? I don't know. What do you think guys gitu loh. Lebih oke lah, lebih make sense lah gitu loh. Sayang banget sih season 3 menurut gua. Tidak seintens itu, tidak se-rewarding kayak season 2 gitu loh. Di season 2 endingnya emang stalemate gitu loh. Tapi stalemate yang kita cari, seri yang kita cari. Tapi di season 3 gua nggak melihat seri. Gua melihat kayak sebuah filler yang bakal ngasih tahu kenapa Homelander di season 4 nantinya bakal jadi fuck up gitu loh. Kayak udah gak peduli lagi sama. Yang paling penting menurut gue ya after the fight gitu, yang dimana Homelander akhirnya ngebunuh salah satu prosesor dengan laser gitu loh, gara-gara ngelempar si Ryan. Dan tiba-tiba orang dukung dia gitu loh. Akhirnya masuklah kita ke Injustice-nya DC ya. Injustice-nya DC yang Superman-nya jadi diktator gitu, dan orang-orang takut sama dia, jadi semua orang nurut gitu loh. Itu part paling penting di season 4 gitu. Itu sih. Ya itu, gue melihat banyak gerakan-gerakan sosial di situ tuh disatirkan gitu,
bahwa ternyata gerakan lo itu pasti akan ditunggangi gitu. Dan masyarakat awalnya kayak, wah ya nih kita peduli, terus habis itu abai gitu loh. Di situ dimasukin media terus abai. Masuk sampai ke bahkan ke eksekutif dan orang-orang berpengaruh, abis itu udah abai, udah gitu aja gitu. Oh ya Pride Month, oh ya lu Pride, lu beli taco gua gitu kan. Gak peduli sama apa yang diperjuangkan gitu loh. Yang penting kayaknya keren nih dan segala macem gitu. Dan kiri kanan kita begitu. Gua di situ gue lihat yang gue suka dari The Boys ya, terutama season 3. Mereka tuh malah lebih banyak mengkritik instead of pemerintah atau orang atas, mereka mau mengkritik masyarakat. Gue di sini gue liatin bagaimana sosok bapak penggantinya MM siapa? Anak MM kan punya bapak baru tuh. Apa dia kan cerai tuh kan? Ada bapak barunya tuh ya, yang guru tuh. Itu adalah sosok yang dimana orang ini tuh kritik The Boys terhadap masyarakat tuh ya, icon itu gitu loh. Gimana dia melihat, oh ini tontonan yang bagus buat anak gue. Dia nggak peduli anak gue bakal bagaimana. Gue cokokin terus tentang superhero gitu. Tapi mereka nggak tahu maknanya apa gitu loh. Bagaimana kita lihat juga waktu ada protes gitu. Ada protes orang-orang yang mendukung Starlight, ada yang mendukung Homelander gitu loh. Padahal udah ada bukti nyata, udah dibikin live, tapi masih nggak ada tindakan kecaman dari sana. Yang penting kita udah ikut demo, kita udah ikutin hashtagnya gitu. Lu lihat komen-komennya gitu loh, nggak ada komen-komen yang concern beneran, tapi komen-komen yang pakai hashtag aja, you go gitu loh. Abis itu udah gitu aja gitu loh, nggak ada semacam keberlanjutan gitu dan konsisten untuk memperjuangkan. Dan di situ juga kita lihat kritiknya gitu. Kita lihat ada dua pihak di sini yang berusaha menjadi antitesis atau menjadi kontra argumen dari superhero, yaitu para The Boys yang ujung-ujungnya korup juga gitu loh. Kalau bukan karena mereka adalah karakter utama dalam series ini, mereka pasti udah jadi fuck up gitu loh. Kita lihat bagaimana Hui korup sama Power, yang dimana dia bilang nggak masalah gitu. Kalau gua adalah sosok yang ideal gitu loh, nggak kayak gua cowok yang udah postmodern banget deh, yang nggak peduli lagi masalah power, nggak masalah toxic masculinity, masalah pria harus begini, pria harus begitu gitu. Pas dikasih power keluar, ternyata selama ini dia cuma ngumpetin egonya, yang dimana gue tuh malu gitu loh. Gue sebagai cowok, cewek gue mulu yang lindungin gitu loh. Sehingga dia pengen punya ego untuk ngelindungin nih cewek gitu loh, nih pacarnya gitu loh. Padahal tadi bilangnya katanya enggak gue nggak apa-apa gitu loh. Ini kritik keras juga kan buat mungkin teman-teman di luar sana gitu yang merasa katanya dirinya udah nggak toxic dan segala macem. Pas dikasih power, hati-hati lo, jebret. Keluar juga lu gitu loh. Lu bagian dari yang baik, pas lu dikasih kekuatan jebret, corrupt gitu loh. Again, gue suka banget selalu sama serial yang membuktikan bahwa kekuatan itu akan selalu membuat lu corrupt. Atau Butcher, yang dimana dia bahkan tuh punya kebencian terhadap para subs, tapi dia jadi subs gitu loh. Dia jadi salah satu subs dengan minum temporary compound V. Dia menjadi superhero, dia menjadi murderer, jadi pembunuh, dia menjadi orang yang melakukan segala macam tindakan yang ilegal, dia jadi kasar dan jadi orang-orang yang dibenci sama timnya gitu loh. Dia corrupt gitu, benar-benar corrupt. Kita lihat juga si Ashley ngeledekin Ashley asistennya, bilang gitu, sorry helikopter buat eksekutif, lu sana khusus gitu loh. Kayak jadi evil juga, jadi corrupt juga gitu loh. Siapa lagi? Istrinya si The Deep gitu loh, yang jadi kontrol gitu loh, jadi ngurusin The Deep gitu. The Deep kan sebenarnya kan bego banget gitu ya, tapi dikontrol terus tiba-tiba jadi menguasai, jadi ini segala macam, jadi ngincar ini dan ngincar itu dan segala macam gitu loh. Jadi corrupt juga gitu loh. Yang tadinya cuman orang biasa tiba-tiba jadi orang yang punya kontrol terhadap superhero dan melakukan apa yang dia mau, yaitu si Deep jadi nurut-nurut aja sama dia. Pengkhianatan senator juga ya, Newman ya, si Newman itu juga terlalu nyah gitu loh. Ya kira-kira itulah review gue sama The Boys. Ada yang kelewatan mungkin, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian gak setuju sama gue, kalian bilang season 3 bagus banget, ya silakan juga komen di bawah. Kalau kalian ngomongin Herogasm doang, yes it's good. Ada Gen V ya mau keluar spin-off-nya katanya. Gue gak tahu bakal kayak gimana. Gue berharap season 4 perbaikan total untuk penulisan dan gak terburu-buruan, ada jadwal dan segala macem. Lu jadwal bakal makin sempit ya, karena katanya si Anthony Starr pemeran Homelander mau dimasukin ke Marvel nih. Mampus lu kan. Dan gua harap The Boys tetap menjadi sebuah satir, gak berhenti mengkritik, gak berhenti memberikan sebuah parodi gitu loh, gak berhenti meperin tai ke muka-muka superhero, dan gak bermain kayak semacam franchise yang dipanjang-panjangin gitu loh. Ini udah mulai kerasa franchise yang mau dipanjang-panjangin gitu. Padahal sayang banget gitu loh. Lu kasih kita ending juga udah oke kok gitu loh. Sebelum kita jadi capek gitu loh ngeliatin dualisme antara Butcher sama Homelander. Season 4 kalau ada, please tamatin di situ aja. Ya, sebaik-baiknya. Kalau gue boleh saran, jangan ditambah-tambahin lagi. Oke, itu aja. Gue tunggu di Radio Singham berikutnya. Gue tunggu komentar-komentar kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and oi!